Shalom saudara. Saudara, kali ini saya akan menyaksikan kesaksian yang sudah pernah saya saksikan, tetapi Tuhan menaruh di hati saya untuk kembali menyaksikan kesaksian ini. Saudara, suatu kali saya bermimpi, saya melihat ada kecelakaan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Dan setelah saya bermimpi hal itu, kami sekeluarga terus datang kepada Tuhan, terus menyembah Tuhan, dan kami pun mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa pekerjaan iblis. Hingga suatu malam kejadian itu benar-benar terjadi, saudara. Tiba-tiba di rumah kami itu datang hadir satu makhluk yang sangat besar dan sangat tinggi, sangat hitam. Dia berbentuk ular, tubuhnya berbentuk ular, tetapi dia bisa berdiri, saudara. Ada kakinya seperti manusia. Nah, setelah saya melihat hal itu, saya sepertinya tidak mampu bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai makhluk itu mengeluarkan perkataan bahwa kalian semua sekeluarga tidak akan ada yang selamat. Nah, saat itu tiba-tiba saya ada kekuatan dan saya berlutut kepada Tuhan dan saya tunjuk makhluk itu, saya bentak, saya katakan, demi nama Yesus, saya hancurkan kuasamu. Kami semua adalah milik Tuhan Yesus. Saat itu juga makhluk itu hilang. Dan tidak lama kemudian saya muntah darah, Bapak Saudara. Saya muntah darah dan banyak darah yang keluar, dan dari darah itu saya melihat, saya meraba ada benda-benda seperti karet dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat itulah tiba-tiba makhluk itu mengangkat saya dan mau membanting saya. Kami bergulat di dalam kamar, dan saat itulah istri saya dan anak saya juga terbangun. Dan saat mereka terbangun, saya katakan kepada anak saya, cepat ambil gitar dan cepat memuji Tuhan. Istri saya pun saya suruh untuk memuji Tuhan. Tetapi saya dan makhluk ini kami bergulat, dan hasilnya adalah saya terbanting dan jatuh di kursi kerja. Untung saya jatuh di kursi kerja, saudara. Dan saat itulah saya sudah tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, saudara, saat dalam keadaan benar-benar saya terjepit dalam keadaan genting, tiba-tiba ada suara Roh Kudus yang mengajarkan saya dan berkata, jangan takut, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Dan saat itulah saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai menyanyi untuk Tuhan. Tapi sebelum saya menyanyi Tuhan, saya minta ampun dengan Tuhan dosa-dosa saya. Lalu saya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saat itu tiba-tiba tubuh saya kembali normal, tetapi darah terus mengalir dari bibir mulut saya, dari mulut saya keluar terus darah. Dan saat itu saya bentak darah itu, saya katakan berhenti, dan 3 kali saya bentak dan darah itu berhenti. Singkat cerita, kami setelah darah itu berhenti, kami ke rumah sakit, dan setiba di rumah sakit dokter mengatakan bahwa ini tidak dapat lagi disembuhkan. Ini penyakit yang tidak dapat lagi disembuhkan karena ginjal dan jantungmu ginjal dan jantungmu itu bermasalah sehingga kau muntah darah. Nah, saudara, saat itu setelah kami pulang dari rumah sakit, seluruh badan saya itu rasanya sakit, saudara. Dan saya teringat siang itu saya tidur dari pagi sampai sore, dan saya rasa tubuh saya sudah sangat sakit dan dada saya sangat sesak, saudara. Dan saat itulah saya panggil istri saya katakan bahwa saya minta maaf kalau ada kesalahan saya minta ampun karena pikiran saya bahwa saya tidak mungkin lagi selamat. Dan saya pun berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan. Tetapi selang beberapa menit setelah saya meminta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada istri saya, tiba-tiba tubuh saya semakin sakit, saudara. Semakin sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, serasa saya diremuk, dipukul, saudara. Nah, saat itulah saya tidak tahan dan saya teriak, Tuhan Yesus, kenapa engkau meninggalkan kami? Tuhan Yesus, kenapa engkau meninggalkan kami? Tiba-tiba, saudara, ada suara secara audible, Bapak Saudara. Suara itu berkata, aku bukan mitos.
Aku bukan cerita dongeng, aku Tuhan yang berkuasa, ceritakan kepada semua orang. Nah, saat saya mendengar suara itu yang begitu berwibawa, yang begitu lembut tapi begitu tegas, saat itu juga saya tertidur dan puji Tuhan seluruh sakit yang saya rasakan itu saat itu juga hilang. Tetapi saat itu sakit saya belum pulih dan akhirnya saya dirawat dokter dan singkat cerita saya mengalami kesembuhan. Saudara, apapun persoalan saudara saat ini, ingat, Yesus Tuhan kita bukan mitos. Dia Tuhan yang berkuasa, yang melindungi saya dan saudara, yang selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara, yang mengasihi saya dan saudara, dan yang selalu siap mendengarkan saya dan saudara, menjawab doa-doa saya dan saudara, dan selalu berpihak kepada saya dan saudara, selalu menyertai kita, dan selalu mau menolong saya dan saudara. Untuk itu, jangan pernah mau menyerah karena kita berjalan bersama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.